Pemirsa, kita sudah sampai di penghujung segmen dalam Prime Time Talk. Kita ke Mas Niko terlebih dahulu. Mas Niko, ini untuk memperbaiki hubungan komunikasi antara dalam hal ini pemerintah, yaitu Presiden dengan partai pengusung utamanya, yaitu PDI Perjuangan. Ini artinya seharusnya seperti apa? Sejauh mana kemudian kebijakan-kebijakan yang diambil ini dikomunikasikan dengan partai pendukungnya dalam hal ini PDI Perjuangan? Ya tentu selain mengubah pola komunikasi yang tidak langsung menjadi pola komunikasi langsung dengan misalnya Ibu Ketua Umum, ataupun juga membuat agenda secara lebih rutin untuk mengadakan pertemuan dengan misalnya DPD, dengan DPP dan seterusnya. Tapi saya kira yang tidak kalah pentingnya yang kemarin juga sempat disinggung secara sepintas oleh Presiden adalah mengenai evaluasi kabinet. Nah, karena ini menjadi pintu masuk untuk memperbaiki komunikasi dengan partai-partai pendukung maupun juga partai-partai yang lain. Nah, memang menyinggung masalah kinerja kabinet ya, karena itu juga sudah dipaparkan dari beberapa teman yang mengadakan survei bahwa ini tingkat kepercayaan, kepuasan publik itu menurun selama beberapa bulan terakhir ini, dan salah satunya tentu ditopang oleh buruknya kinerja beberapa menteri. Nah, itu kemudian ditangkap oleh Presiden bahwa ini merupakan suatu momentum ya. Jadi sehingga beliau artinya ada wacana untuk reshuffle kabinet menyatakan segera mengadakan evaluasi kabinet. Nah, tentu apakah evaluasi itu akan berujung pada reshuffle atau tidak, itu tentu hak prerogatif Presiden. Tapi kalau sudah mengadakan evaluasi, biasanya tentu akan ada keputusan yang selanjutnya. Nah, tentu kalau nanti evaluasi ini kemudian berujung pada misalnya reshuffle, mudah-mudahan beberapa pihak yang selama ini mungkin dianggap sebagai penghambat komunikasi, beberapa pihak yang dianggap sebagai misalnya memelintir message ya, pesan-pesan dari Presiden atau dari Ibu, itu bisa kemudian mungkin dipindah. Ya, itu saya kira itu salah satu upaya untuk memperbaiki pola komunikasi. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya juga adalah kemarin disepakati juga bahwa memang perlu memperbaiki komunikasi publik supaya kegaduhan politik ini tidak kemudian menjadi konsumsi publik terus-menerus. Nah, oleh karena itu nantinya akan ada misalnya beberapa pihak di dalam pemerintahan, entah itu menteri atau mungkin staf yang lain, untuk menjadi semacam bukan juru bicara pemerintah, tapi untuk menjadi penyampai ya, penyampai hasil-hasil kerja pemerintah, kemudian rencana-rencana pemerintah, bahkan termasuk mungkin seperti zaman dulu itu mengumumkan harga-harga pokok ya, supaya spekulasi mengenai harga itu tidak berkembang menjadi isu spekulasi politik gitu. Karena ini Mas Niko, keberhasilan ataupun kegagalan pemerintahan Presiden Jokowi ini nantinya kan akhirnya ujung-ujungnya akan diidentikan dengan bagaimana PDI Perjuangan sebagai partai pendukung utama seperti itu. Artinya memang komunikasi harus kemudian dilakukan, hubungan harus diperbaiki menjadi simbiosis mutualisme seperti itu ya, Mas Niko? Betul, karena kalau tidak yang terjadi adalah zero sum, nanti ada yang satu menang, satunya kemudian kalah. Dan ini partai-partai itu sekarang sedang menghadapi suatu proses yang agak penting, yaitu terkait dengan pilkada serentak. Jadi kalau tidak segera memperbaiki pola komunikasi, memperbaiki persepsi di publik dan segala macam, bisa jadi nanti publik itu akan menghukum di dalam pilkada serentak. Dan itu saya kira itu juga disadari oleh semua pihak. Oleh karena itu memperbaiki pola komunikasi antar pemerintah dengan partai politik pendukung, pemerintah dengan DPR, pemerintah dengan media massa, pemerintah dengan publik dan seterusnya, itu saya kira itu menjadi semacam ada urgensinya sekarang ini. Oke, Pak Basara. Ya, bagi PDI Perjuangan, kami berharap sekali publik dan masyarakat luas segera kembali pada posisi yang yang seharusnya kita harapkan dalam konteks hubungan Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia dan PDI Perjuangan sebagai pengusung dan pendukung. Saya percaya sekali bahwa pada akhirnya seperti yang Rara sampaikan tadi, sukses atau gagalnya pemerintahan Jokowi JK ini akan berimplikasi langsung kepada posisi politik PDI Perjuangan di mata rakyat. Sehingga oleh karena itu kami bekerja keras dalam 5 bulan terakhir ini untuk melakukan satu upaya mencari format yang kira-kira ideal dalam posisi dan hubungan sinergis antara PDI Perjuangan sebagai partai pemerintah dan pemerintahan itu sendiri. Namun demikian, kami menyadari berbagai macam kritik dan masukan dari masyarakat itu adalah bagian yang tidak terpisahkan bagi PDI Perjuangan di dalam proses melakukan upaya-upaya perbaikan, terutama terkait dalam konteks pola hubungan kami dengan pemerintah, dalam ini dengan Pak Jokowi JK sendiri. Dan di dalam kongres kemarin kita telah menginventarisir berbagai macam persoalan yang ada, lalu kemudian kita berusaha mencari beberapa solusinya. Sehingga oleh karena itu kami berharap pasca kongres ini PDI Perjuangan secara khusus dan
pemerintahan khususnya kepada Pak Jokowi sendiri akan segera menemukan format yang ideal, yang satu sama lain saling memberikan manfaat sebesar-besarnya demi kepentingan bangsa dan negara. Oke Pak, tapi ini untuk dalam jangka waktu dekat ini apa kira-kira strategi yang akan dilakukan ataupun perbaikan pola komunikasi seperti apa? Karena kita ingin tahu nih jangka pendek konkretnya akan seperti apa sih? Jangka pendek saya kira karena Pak Jokowi dalam pertemuan dengan para pengurus-pengurus partai, ketua-ketua DPD dan juga para kepala daerah sudah menyepakati ketua-ketua DPD seluruh Indonesia dan kepala daerah akan mensukseskan pembangunan nasional yang dipimpin oleh Pak Jokowi. Sehingga oleh karena itu beliau sendiri sudah menginstruksikan kepada para menterinya untuk membangun satu pola komunikasi dan koordinasi dalam rangka membahas, membicarakan dan merumuskan kebijakan-kebijakan strategis nasional. Sehingga oleh karena itu dalam waktu dekat kemungkinan besar kami akan menginisiasi satu forum ya antar partai-partai pendukung ini untuk menyepakati pola komunikasi dan koordinasi. Kira-kira seperti setgap di zaman Pak SBY, tapi kita tidak menduplikasi itu. Kita akan cari model yang ideal, yang kira-kira tadi yang Pak Niko katakan menghargai original position masing-masing. Ya, kita juga tidak ingin dikatakan sebagai partai politik yang mengintervensi kebijakan-kebijakan teknis pemerintah, tetapi kami bertanggung jawab terhadap kebijakan-kebijakan strategis. Karena itu menyangkut platform, menyangkut posisi ideologi, platform perjuangan dan tujuan nasional. Di titik itulah saya kira koordinasi dan sinergi itu akan kita rumuskan bersama-sama, Mbak Rara. Mas Niko, tapi kalau dilihat memang dibaca ini ada itikat baik sendiri dari partai ataupun dari PDI Perjuangan untuk memperbaiki pola komunikasi untuk membentuk bagaimana ini sinergitas antara pemerintahan dan juga partai pendukung. Artinya ini tren politik ke depan, tren artinya kegaduhan politik ini seharusnya bisa diredam untuk beberapa bulan ke depan ataupun dalam waktu ke depan seperti itu. Ya saya kira 6 bulan itu sudah merupakan waktu yang lama untuk istilahnya belajar bersama lah. Ini learning curve-nya harusnya sudah terlewati. Jadi setelah 6 bulan ini, apalagi nanti APBN sudah mulai mengucur menjadi program-program yang real di lapangan dan segala macam sehingga memiliki multiplier effect. Mudah-mudahan pola hubungan itu juga makin baik. Jadi tidak lagi fokus pada hal yang sifatnya itu peripheral, yang sangat pinggiran atau hal yang mungkin sifatnya artificial terkait apa yang tidak prinsipil. Nah, oleh karena itu ke depan mudah-mudahan dengan mulai bergulirnya pembangunan-pembangunan yang merata di seluruh Indonesia ini, partai politik pun juga bisa memanfaatkan itu sebagai bagian dari sosialisasi mereka kepada masyarakat bahwa ini pemerintah bekerja, pemerintah juga didukung oleh partai politik dan partai politik juga memiliki andil yang besar untuk misalnya mendatangkan proyek-proyek pembangunan besar di daerah-daerah tersebut. Nah, dengan demikian nanti masyarakat pun juga akan memberikan apresiasi dan mudah-mudahan dari apresiasi itu berujung pada nantinya di bulan Desember misalnya memilih semua calon kepala daerah itu dari partai misalnya partai PDI Perjuangan ataupun juga partai-partai yang lain yang memang secara konsisten itu mendukung pemerintahan yang memang sudah menyatakan diri bekerja untuk kepentingan rakyat. Gitu. Oke, tapi Pak Niko ini untuk pertemuan antara para pengawal politik dengan presiden ini kira-kira akan menjadi pertemuan rutin yang akan dilakukan mungkin 1 bulan sekali, 2 bulan sekali atau bagaimana nih Pak? Kemarin tidak dibahas sama sekali, tapi itu adalah saya kira bagian awal dari upaya untuk memperbaiki hubungan pemerintah, terutama presiden dengan kelompok-kelompok strategis di masyarakat. Jadi kita juga tahu kemarin ternyata sebelumnya ada pertemuan antara presiden dengan kalangan eksportir ya, dengan pengusaha yang mengekspor, ada juga pertemuan presiden dengan misalnya tokoh-tokoh perempuan dan seterusnya. Jadi saya kira nanti itu akan dibuat forum yang lebih saya kira rutin ya, misalnya dengan pengurus partai, dengan tokoh-tokoh daerah, dengan misalnya juga misalnya pimpinan-pimpinan pesantren dan seterusnya. Saya kira itu hal yang baik supaya presiden bisa menyerap aspirasi, menerima kritik secara langsung, tidak hanya dari media yang kadang bisa diedit, bisa dipelintir ya, tapi bisa secara langsung sehingga kemudian hubungan yang langsung itu bisa menumbuhkan kesepahaman, bukan salah paham. Oke, baik, kita harapkan ini dengan adanya pasca Kongres ada itikat baik dari kedua belah pihak, dari pemerintahan, dari presiden dan juga PDI Perjuangan. Itu kita akan melihat bagaimana partai pendukung dengan pemerintah akan solid membangun Indonesia dalam satu visi seperti itu ya, Pak Basara dan juga Mas Niko. Oke, Mas Niko dan juga Pak Basara, terima kasih. Cita-cita kita bersama. Oke, cita-cita semuanya seperti itu ya. Kita bersama. Oke, baik, kita terima kasih Pak Basara dan juga Mas Niko telah hadir bersama kami dan berbincang dalam Prime Time Talk. Selamat malam.